Untuk memahami dunia, kita ini punya yang namanya sensor-sensor mata, telinga, yang diolah oleh otak, indera-indera, dan seterusnya. Dan tidak pada satu waktu kita mengalami semua hal. Kita masih mengalami sedikit. Tapi kita memerlukan yang namanya model terhadap dunia itu. Karena tanpa model dunia, kita tidak bisa mengantisipasi, nggak bisa memprediksi, dan seterusnya. Anak kecil, ketika masih kecil, dia belajar, ketika belum bisa bicara, belum bisa ngomong, dia ilmunya belajarnya dari pengalaman, mencoba membuat model dunia. Kalau sambal itu pedas, kalau kerupuk itu kayak gini, kalau permen itu manis dan enak, kalau kursi itu terantuk sakit, kalau pisau itu bisa mengiris, dan seterusnya. Itu pengalaman yang kemudian dijadikan model di dalam otak untuk kita bisa lebih memahami, bukan lebih memahami dunia ya, karena seperti itu seperti garis paham atau tidak, agar kita punya ilusi of control terhadap dunia, karena kita merasa paham terhadap dunia. Oh, ini nanti gini, kita punya prediksi itu. Nah, kemudian ketika kita mampu punya alat lain yang namanya alat komunikasi, pengalaman-pengalaman yang dialami oleh orang banyak bisa kita ikut serap dengan jembatan komunikasi, walaupun ada limitasi, karena kita mengalami pasti kita menyimpulkan sendiri. Tapi kalau dari tulisan atau dari omongan, kita punya data mungkin, tapi tidak seperti mengalami sendiri ya, levelnya pasti berbeda. Tapi itu juga membantu untuk membuat model dalam kepala. Misalnya salju, berapa orang yang pernah mengalami salju? Tapi konsep itu kita lihat lewat video, kita lihat film, dan seterusnya. Kita punya bayangan bahwa ada seperti itu, sehingga kalau masuk ke sebuah negara yang sedang musim dingin, kita bisa antisipasi salju itu seperti apa. Nah, ilmu sendiri gunanya memang seperti itu. Kita mengakuisisi informasi sebanyak mungkin untuk kemudian membuat mental model terhadap dunia, agar kita punya respon yang tepat terhadap dunia. Karena kita tahu bahwa kita tidak mungkin mengalami semuanya. Kita makanya perlu akuisisi dari pengalaman banyak orang. Problemnya adalah kemudian ketika ilmu ini dianggap sebagai representasi dari dunia itu sendiri. Padahal yang kita bangun bukanlah, pada dunia kita hanya bisa mengalami, hanya bisa berinteraksi. Tapi ilmu yang kita miliki itu hanya model di dalam diri untuk mencoba berinteraksi sesemus mungkin, seakurat mungkin. Misalnya kalau kita mau terjun ke sungai, mau mandi di sungai, itu kita pasti punya mental model yang punya pengalaman bahwa oh, ini mungkin sungainya dalam, ini sungainya dangkal, sehingga saya berani terjun atau tidak. Itu berdasarkan ilmu model yang dimiliki dalam dirinya. Yang sama sekali tidak punya model itu akan terkejut dan mengalami shock. Ternyata sangat dalam dan dia bisa terseret dan seterusnya. Tapi dari situ dia juga membangun model baru dalam dirinya. Nah, setiap pengalaman manusia itu kan mengakuisisi banyak ilmu sebenarnya, membentuk model dalam dirinya terhadap pandangan terhadap dunia. Ada hal-hal yang bisa kita capai, ada hal-hal yang kita dengar dari orang, ada hal-hal yang orang eksperimen tapi kita tidak, karena kita tidak mampu eksperimen, orang lain eksperimen, kita oke, ada model seperti itu. Walaupun saya tidak mengalami, tapi saya anggap itu sebagai lumayan oke lah untuk representasi model dunia dalam kepala saya misalnya. Nah, jadi ilmu itu sebenarnya adalah akumulasi dari apa yang kamu alami untuk menjadi model dalam diri manusia. Entah itu biologi, entah itu fisika, entah itu matematika, entah itu ilmu sosial dan segala macam. Kalau dia tidak menghasilkan model, dia tidak menjadi ilmu. Kalau dia tidak membuatmu lebih siap menghadapi dunia, itu ya tidak menjadi ilmu. Yang jadi adalah copy paste. Dan ketika itu model itu ada, model itu kan sadar tidak sadar berkembang terus tuh, karena pengalaman kita berkembang terus. Kita mengalami hal yang berbeda, tidak pernah ada pengalaman sama dalam kehidupan manusia. Tidak pernah ada pengalaman yang sama dalam hidup manusia. Kalaupun sama persis, pasti waktunya berbeda. Jadi tidak ada satupun yang sama. Jadi pada setiap detik kita mengakuisisi terus dan membangun, tanpa sadar membangun model dunia dalam diri kita. Kemudian kalau definisi ilmu itu seperti itu, ilmu apa yang paling penting? Ketika ilmu itu adalah informasi membangun model,
Kemudian yang paling penting adalah ilmu untuk melihat model itu sendiri. Itu ilmu yang paling penting. Yang disebut kalau model itu sebagai metakognitif. Kamu tidak hanya punya kesadaran, tapi kamu menyadari kesadaranmu. Jadi kamu punya teori, kamu paham ini mungkin benar, ini salah, tapi kamu juga melihat dari luar model itu bahwa mungkin modelku belum benar nih. Mungkin pemahamanku belum 100% akurat. Mungkin ketika aku belajar dari sana jadi lebih paham aku terhadap keadaan dunia dan seterusnya. Orang yang tidak memiliki ilmu ini ke dalam berarti melihat modelnya sendiri, pertumbuhan keilmuannya akan terjadi secara random dalam tanda petik, dan dia tidak punya arah, dia tidak punya metodologi untuk mengembangkan dirinya secara maksimal, ngerem secara pas, ngegas secara pas, karena dia sendiri tidak tahu mesin mobilnya, dia hanya tahu mengendarai mobil modelnya. Jadi ilmu yang paling penting adalah ilmu tentang ilmu itu sendiri, bukan ilmu biologi, bukan ilmu fisika, bukan itu orang bebas mengumpulkan karena itu membantu dia membuat model terhadap worldview, tapi dia punya kesadaran penuh terhadap yang dia kumpulkan itu menjadi model seperti apa. Nah, ini sepertinya mudah dibicarakan, tapi ini benar-benar hal yang tricky. Saya nggak mau ngomong kompleks. Ini benar-benar yang tricky. Bahkan kalau sepemahaman saya, agama juga menggarisbawahi ini dengan man arafa nafsahu. Siapa mengenal dirinya, maka dia mengenal Tuhannya. Siapa yang mengenal bisa berjarak kepada dirinya, berarti kan mengenal dirinya pada sudut dan jarak yang berbeda melihat dirinya. Dia tidak menggunakan ilmunya sebagai aktor, tapi dia juga sutradara terhadap skrip dirinya sendiri. Oh, ilmuku segini, limitku segini, aku taunya hanya segini, aku nggak tahu yang itu. Nggak gampang ngomong bener salah, karena dia tahu sesuatu itu salah, bisa jadi karena dia salah, bisa jadi karena mental modelmu belum sampai ke situ. Belum model ilmumu di dalam diri untuk memahami alam belum sampai ke situ, sehingga kamu ngomong itu aneh. Aneh belum tentu salah. Kalau tidak ketemu masuk pada skemamu, bisa ada dua kejadian. Bisa kamu merevisi skemamu agar lebih besar, bisa jadi memang itu perlu diignore. Ada beberapa pilihan tersebut. Ada ketika perdebatan, ada nyalah-nyalain, itu hanya dua kemungkinan kejadian. Satu, dia tahu yang kamu nggak tahu, atau dua, kamu tahu yang dia nggak tahu. Gimana untuk mengetahui itu? Kalau kamu punya kesadaran penuh terhadap model dalam dirimu, skrip dalam dirimu yang dibangun oleh akuisisi ilmu dari kecil, baik dari pengalaman maupun dari buku, maupun dari suara orang, dari nasihat, dan seterusnya lah. Jangan lupa, ilmu itu nggak berdiri sendiri. Kalau dia ilmu tidak menjadi model kamu dalam kehidupan, itu bukan ilmu namanya. Ini namanya gudang pengetahuan. Gudang pengetahuan tidak membangun model, padahal manusia itu dasarnya adalah bagaimana dia melaksanakan model tersebut. Orang tahu sambal pedas, perilakunya beda dengan orang punya model bahwa sambal itu pedas. Kalau orang cuma tahu sambal pedas, dia bisa dilat sambal tanpa tahu bahwa ini efek ke diri kayak seperti apa. Tapi kalau orang tahu mental modelnya bahwa sambal itu sepedas apa, dia akan punya respon yang tepat terhadap sambal, berapa sendok yang dia ambil, dan seterusnya. Mungkin ini ada yang ngomong ruwet ya, banyak sering ngomong ketika banyak komentar ngomong saya ruwet, saya bundet, dan seterusnya. Tapi lagi-lagi memang pada skala apa mau memahami yang saya paksa suruh ngomong ini, saya mencoba memaparkan dengan sefundamental mungkin model yang saya pahami, bahwa mungkin tidak dipahami oleh pendengar, sangat mungkin. Tapi kalau kamu sadar model dalam dirimu, mungkin ada sesuatu yang bisa diambil. Tidak hanya langsung ngomong salah, ini nggak bener. Nah, biasanya orang yang paling cepat kayak gitu itu dia nggak sadar sama sekali sama skrip dalam dirinya. Dia tidak secara sadar membangun ilmu dalam dirinya. Ilmu merasuk ditata random gitu aja lah. Dan menurut saya pendidikan sekolah belum mengenalkan kita, pendidikan formal menurut saya belum mengenalkan kita kepada kedisiplinan metakognitif. Kita hanya disodori pengetahuan-pengetahuan
yang ditata sedemikian rupa, tidak tahu di dalam diri muridnya seperti apa. Pokoknya disodori, tapi nyatanya gimana? Anaknya bisa nge-track sendiri nggak model itu seperti apa? Anaknya menggunakan ilmu itu sebagai filter pertama untuk menghadapi dunia atau enggak? Nah, padahal menurut saya itu amat sangat fundamental. Karena ilmu dan karena pengetahuan bisa berkembang terus. Dan kamu nggak mungkin bisa mengakuisisi semua ilmu di muka bumi. Tapi kamu sangat bisa mengontrol model metakognitif di dalam dirimu. Karena itu di dalam dirimu sendiri. Sehingga kamu outputnya bisa menjadi manusia yang produktif. Bisa menjadi manusia yang memberi kontribusi positif pada society. Karena pada akhirnya, sehebat apa pengetahuan, sehebat apa ilmu, tetap dites pada skala sosial, kamu punya kontribusi positif atau tidak. Jawaban definitif tentang ilmu apa yang paling penting yang dimiliki manusia menurut saya adalah ilmu tentang ilmu dalam dirimu. Kamu tidak hanya menjadi aktor terhadap ilmumu, tapi kamu menjadi sutradara terhadap